Oke, kita langsung saja teman-teman. Jadi kali ini kita akan belajar tentang queue theory atau teori antrian. Ini ya. Oke, langsung saja. Queue theory atau antrian pasti kita sudah paham semua, banyak terjadi di banyak tempat ya. Tetapi hal ini harus diperhatikan oleh perusahaan yang bersangkutan karena menyangkut ini apa namanya kepuasan pelanggan ya. Sorry, sampai lupa aku salah. Oke, selamat sore teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ya kita belajar teori antrian atau queue theory. Oke, langsung saja. Kita ada di slide kedua. Jadi karakteristik antrian itu biasanya adalah pola antriannya seperti apa, ya kan? Pola pelayanannya seperti apa, jumlah pelanggannya seperti apa, urutan, dan juga jadi urutan itu ini ya order ya, model urutannya seperti apa. Terus kemudian kapasitas sistem. Jadi teman-teman, teori antrian yang kita bahas ini adalah bentuk simpel atau bentuk dasar. Bentuk dasar. Jadi bisa di ini ya, ini bentuk antriannya seperti ini, oke ya. Jadi ini masih teori dasar antrian ya, queue theory. Jadi kalau Anda oke, ada teman kita join. Jadi ini ya, ini umum kita ada di slide 3 sekarang. Jadi model antriannya itu dasarnya seperti ini. Model kedatangan, kemudian garis ini seperti apa, kemudian fasilitas pelayanannya seperti apa, pelanggan keluar. Jadi ini model dasar. Kalau kita perhatikan dalam ini sehari-hari, contoh antrian itu ada pada ini ya. Pada banyak lapangan terbang, banyak tempat lah itu. Jadi di tabel-tabel itu diisi di tabel itu tabel slide ketiga adalah contoh. Ada di bank, pencucian mobil, lapangan terbang, perpustakaan, dan mungkin yang tidak ada di tabel itu mungkin jalan tol. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya pengembangannya itu banyak ya. Jadi kalau mungkin Anda mengamati dulu waktu sebelum pandemi. Jadi antisipasi kayak misalnya mudik, bagaimana tidak terjadi penumpukan dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa diantisipasi. Pengembangannya seperti itu. Yang kita pelajari ini masih dasarnya saja, ya. Lanjut. Jadi model-model antrian itu ada pada dasarnya ada dua macam, single channel sama multiple channel, ya, multi channel. Kalau single channel seperti ini, kedatangannya satu jalur, ya kan? Sistemnya juga masih single, ya. Ada teman kita yang join. Seperti itu. Kemudian ini kita ada di slide ke-6. Kalau multiple channel seperti ini. Jadi single channel, single phase. Atau orang nyebutnya itu seri. Atau ada juga yang nyebutnya MM1. Jadi tulisannya itu MM1 kayak gini. MM1. Jadi ada beberapa macam ini. Ada yang seperti ini, cara ininya.
penyimbolannya. Nah ini, terus kemudian yang multiple channel seperti itu. Multiple channel, single phase, beberapa jalur antrian dan satu tahap layanan. Nah, seperti ini ya. Itu, kemudian kita langsung aja ke slide ke 7. Prosedur antrian, bagaimana itu? Jadi tahapannya adalah tentukan sistem antrian yang harus dipelajari, kemudian tentukan model antrian yang cocok, terus kemudian gunakan, jadi ini prosedur ini ya, problem solve-nya antrian ya. Terus kemudian ketiga adalah kita menggunakan formula matematik atau metode simulasi untuk menganalisis model antriannya. Oke, langsung. Ini komponen sistem antrian. Nah, komponen sistem antrian itu biasanya terdiri dari populasi masukan. Jadi apa itu yang dimaksud? Jadi populasi masukan. Jadi diperhatikan berapa banyak pelanggan potensial yang masuk sistem antrian. Jadi semuanya memang base data pengamatan yang tidak hanya 1-2 hari ya. Kemudian distribusi kedatangan, yaitu menggambarkan jumlah kedatangan per unit waktu dan dalam periode waktu tertentu. Jadi per unit waktu dan dalam periode waktu tertentu, secara berturut-turut dalam waktu yang berbeda. Itu. Jadi per unitnya tuh bisa dihitung, bisa ditentukan ya. Per unitnya berapa, terus dalam satu waktu tertentu berapa. Jadi mungkin per jam. Per unitnya tuh apa maksudnya? Per unitnya tuh maksudnya adalah ini lama pelayanan satu pelanggan. Itu tergantung case-nya nanti pengelompokan ini based on ini ya, permasalahan antrian yang akan diselesaikan. Kemudian disiplin pelayanan, maksudnya gini, pelanggan yang mana yang harus dilayani terlebih dahulu. Jadi ada beberapa macam ya. Jadi bagaimana mengurai permasalahan itu ada banyak pilihan. Ada ini first come first serve. Jadi siapa yang datang pertama itu yang ada serve. Disesuaikan dengan ini kebutuhan di lapangan. Intinya adalah tidak terlalu banyak kemacetan. Ini. Kemudian komponen sistem antrian lainnya adalah fasilitas pelayanan. Mengelompokkan fasilitas pelayanan menurut jumlah yang tersedia, yaitu single channel tadi atau multiple channel. Terus kemudian distribusi pelayanan. Jadi berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani per satuan waktu. Nah itu. Ini ditegaskan lagi. Terus kemudian berapa? Oke ya. Ada teman join. Ya, kita di slide ke-9. Kemudian yang kelima adalah distribusi pelayanan itu sendiri. Jadi berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani per satuan waktu dan berapa lama setiap pelanggan dapat dilayani. Nah, gitu. Jadi per satuan waktunya itu berapa banyak, bisa 1 jam, 2 jam, tergantung ini ya kasusnya ya. Intinya kita membuat optimasi jalan keluar terhadap antrian yang dihadapi. Kemudian slide ke-10, komponen yang lainnya adalah kapasitas sistem pelayanan. Jadi memaksimumkan jumlah pelanggan yang diperkenankan masuk dalam sistem. Ini juga biasanya bisa diperhitungkan diperhitungkan juga dengan kalau di breakdown itu mungkin per jam. Jadi sebenarnya dengan dengan mengamati data-data yang ada sebelum-sebelumnya,
kita dapat tahu bahwa sebenarnya rata-rata perusahaan Anda dalam hal ini yang selalu mengalami antrian untuk konsumen, itu ya, rata-rata per jam untuk waktu-waktu tertentu itu berapa yang datang. Gitu. Pagi, siang, dan sore mungkin agak beda. Nah, jadi dari data-data yang ada untuk kapasitas sistem pelayanan ini, mungkin pagi ketika antri-antrinya mungkin antrinya waktu pagi paling crowdednya antri ini. Mungkin kalau pagi dalam waktu persatuan waktunya itu yang bisa di Anda allow atau Anda aktif untuk masuk ke sistem pelayanan Anda itu mungkin berbeda dengan siang. Itu ya. Jadi memaksimumkan jumlah pelanggan yang diperkenankan masuk dalam sistem. Itu nomor 6. Kemudian yang nomor 7 adalah karakteristik sistem lainnya. Jadi pelanggan akan meninggalkan sistem jika antrian penuh. Sebagai ya, lanjut kita ke slide ini 11. Jadi di antara notasi sistem antrian itu adalah ini ya. Ada N, ada PN, ada lambda, dan sebagainya. Di mana N itu adalah jumlah pelanggan, probabilitasnya seperti apa, jumlah rata-ratanya seperti apa, mu ya, jumlah rata-rata pelanggan, dan lain sebagainya. Sampai ke slide ke 12 itu adalah itu adalah notasi-notasi di antara notasi-notasi yang ada di sistem antrian. Itu. Langsung kita loncat ke slide ke 11. Nah, teman-teman tadi di atas sudah di ini ya, slide ke 14. Di atas tadi sudah digambarkan bagaimana model single channel ya. Yang di atas tadi, yang di slide berapa tadi? Slide ke-3. Ya, 3. Oh, slide ke-5 ya. Slide ke-5. Nah, itu ada single channel sama 6 adalah slide yang untuk multiple channel. Jadi pada single channel biasanya populasi input itu tidak terbatas. Kemudian distribusi kedatangan pelanggan potensial mengikuti distribusi position. Kemudian disiplin pelanggan mengikuti biasanya first come, first serve ya. Terus kemudian fasilitas pelayanan terdiri dari saluran tunggal. Pelayanan mengikuti distribusi position. Terus kapasitas sistem diasumsikan tak terbatas. Jadi sistem itu diasumsikan tidak terbatas karena sudah memutuskan single channel gitu. Kemudian tidak ada penolakan maupun pengingkaran karena sudah memutuskan single channel. Dan persamaan-persamaannya ada di single channel adalah ini ya, 6. Di mana notasi-notasinya artinya apa? Sudah ada di ini ya, di slide sebelumnya. Itu. Kemudian contoh soal. Ya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Jadi PT Gas, misalnya ada perusahaan Anda namanya PT Gas gitu. Mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu operator. Satu pompa bensin dengan satu operator. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi position yaitu 20 kendaraan per jam. Jadi per jam 20 kendaraan. Operator dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Itu operator rata-rata. Dengan waktu pelayanan setiap mobil mengikuti distribusi positivitas eksponensial. Oke ya. Sekarang, jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan operator tersebut adalah single channel, maka hitunglah tingkat intensitas atau penggunaan pelayanan.
Kemudian jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Kemudian jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Ini memang maksimalnya tidak banyak-banyak. Kalau menunggu ya, menunggu. Tapi kalau kedatangan itu bisa dimaksimalkan, tapi setiap yang menunggu itu jangan lama-lama. Gitu. Makanya biasanya untuk mengurai itu biasanya pakai multi channel ya. Kalau tetapi ini cuma ini aja contoh ya. Oke ya, saya teman yang lain. Jadi apa namanya istilahnya? Ini cuma contoh kalau single channel ya. Single channel itu kalau sudah memutuskan single channel itu biasanya ini teman-teman diasumsikan yang memilih single channel ya kapasitasnya tidak terbatas karena tidak berani memutuskan single channel. Jadi kapasitasnya itu tidak terbatas. Kemudian kita di slide ke-18 penyelesaiannya adalah seperti ini gambarannya secara grafis seperti itu. Kedatangan mobilnya adalah 20 per jamnya, kemudian mobil antrian menunggu pelayanan seperti ini gambarannya. Karena dia modelnya adalah single channel, maka satu kopa bensin itu melayani 25 mobil per jam. Itu ininya apa namanya istilahnya rata-rata melayaninya. Kemudian setelah mobil antri langsung keluar. Oke ya, perhitungannya adalah seperti ini. Jadi lambdanya adalah 20, mu-nya 25. Tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan atau P adalah 0,8. Jadi angka tersebut menunjukkan bahwa operator akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya. Sedangkan 20% dari waktunya atau 1 min P, karena memang bebannya adalah 1 ya, 1 dikurangi P, 1 atau 100%. Yang sering disebut dengan idle time akan digunakan operator untuk istirahat. Seperti itu. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi 0,8 itu artinya seperti itu. Jadi 20-nya itu adalah idle time. Oke. Oh ya, sebentar lagi slide-nya akan selesai. Jadi teman-teman slide-nya akan saya tambah satu soal yang multi ya. Jadi nanti bisa di-download lagi. Agar saya tidak lupa, saya akan share juga di WhatsApp. Itu artinya sudah diperbaiki. Oke, kemudian untuk yang kedua ya, soal yang kedua tadi adalah ini ya, contoh pertanyaannya adalah jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Ini. Jadi secara singkat perhitungannya adalah menghasilkan 4 mobil. Jadi angka tersebut menunjukkan bahwa operator dapat mengharapkan 4 mobil yang berada dalam sistem antrian. Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga adalah jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Menunggu dalam antrian ini ya. Jadi angkanya, jadi hasilnya adalah 3,20. Jadi angka tersebut menunjukkan bahwa mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian adalah sebanyak 3,20 kendaraan. Pertanyaan keempat adalah waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama menunggu dalam sistem. Jadi setiap kendaraan itu nunggunya berapa lama. Jadi perhitungan adalah seperti yang nomor 4. Yang hasilnya adalah 12 menit. Dan yang terakhir adalah pertanyaan tentang waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian.
Jadi angka hasilnya adalah 9,6 menit ya. Jadi angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menuju dalam antrian adalah 9,6. Jadi rata-ratanya 9,6 ya. Dan yang nomor 4 itu adalah menunggu dalam sistem. Jadi dia menunggu dalam sistem adalah 12 menit. Kemudian dia menunggu dalam antrian selama 9,6 menit. Itu ya teman-teman. Ini singkat aja kuliah kita hari ini. Insya Allah ditunggu ini ya contoh soal yang multi channel ya. Mungkin ada tambahan 5 slide lagi, sekitar 5 slide. Saya upload ulang di Google Classroom dan biar saya tidak lupa, saya akan upload juga di WhatsApp untuk mengingatkan diri saya sendiri aja yang saya upload di WhatsApp itu. Oke, itu ya teman-teman ya. Hari ini tidak ada tugas, ya. Jadi kuliah perkuliahan yang tidak ada tugas mohon diperhatikan, kemungkinan besar keluar dalam UAS, ya. Yang saya pastikan adalah yang Maret kemarin ya. Ada beberapa yang tidak ada tugas ya, jadi mungkin keluar dan mungkin saja topik yang lain atau metode-metode yang lain yang sekiranya lebih menantang. Itu teman-teman, singkat aja kuliah kita hari ini. Ditunggu ininya slide perbaikannya. Itu aja. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Insya Allah kita ketemu di hari Rabu. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Tidak? Oke ya. Kalau tidak, tahan sebentar. Saya mau screenshot. Bentar. Oke, sepertinya dari teman-teman tidak ada yang mau menyampaikan sesuatu. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda di pertemuan ke-13 ini. Untuk Yogi, terima kasih Siono, Robi, Rizky, Nisa, Rizky, Rian. Bentar. Saya kasih screenshotnya benar nggak ini? Bentar. Oke, terima kasih untuk Risa, Rizky, Rian, Muhammad Rizky, Muhammad Fahri, Miftah, Heri, Faturozi, Dimas, Dian, Andre, Aldo, dan Abdul Majid. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu di perkuliahan online pada hari Rabu dan sekitar jam 8. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini yang masih sedikit yang saya share semoga bermanfaat. Dan have a nice weekend ya teman-teman. Selamat berlibur. Selamat sore teman-teman.